Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pratama Noval. Saat ini saya berstatus sebagai Taruna tingkat 3 di Putri Imigrasi, Program Studi Hukum Keimigrasian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu artikel yang saya tulis dalam book chapter berjudul Keimigrasian dalam Pandemi COVID-19. Nah, artikel yang saya tulis adalah terkait tinjauan pelaksanaan pengawasan orang asing selama masa pandemi COVID-19 di kantor imigrasi kelas 1 Sulawesi Selatan. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke dalam topiknya. Yang pertama yang kita bahas adalah terkait apa itu keimigrasian. Yang dalam arti ini adalah pengawasan keimigrasian. Nah, sebelumnya keimigrasian itu mengadaptasi suatu politik yang dimana politik keimigrasi Indonesia adalah kebijakan selektif polisi atau kebijakan selektif keimigrasian. Intinya kebijakan selektif keimigrasian atau selektif polisi itu adalah hanya orang asing yang berguna dan tidak berbahaya yang dapat masuk ke dalam Indonesia. Kita garis bawahi terkait berguna dan tidak berbahaya. Itu merupakan suatu kesatuan dan menjadi acuan dasar dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan di Jakarta Selatan. Tentunya yang dilaksanakan oleh Kanim Jaksel. Di Kanim Jaksel, pengawasan keimigrasian mengalami perubahan-perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Tentunya saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, itu terjadi perubahan-perubahan yang signifikan, baik dalam pelaksanaannya ataupun dinamika pengawasan keimigrasian. Nah, tentunya apabila kita ingin tahu lebih lanjut terkait pengawasan dan dinamikanya, kita dapat berkunjung langsung ke Kanim Jaksel untuk menanyakan langsung. Namun saat ini, untuk mempermudah terkait penyebaran informasi tersebut, saya akan bantu kalian dalam menjelaskan artikel yang saya tulis. Tentunya yang berhubungan dengan pengawasan keimigrasian, dinamika keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya, apabila kita melihat saat ini pengawasan keimigrasian mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang sedang ada di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tentunya ada di dunia. Orang-orang mengalami perubahan-perubahan baik dari segi cara berjalan, tentunya adanya suatu jaga jarak, lalu saat berkumpul juga tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu penuh. Lalu setelah itu hal-hal lainnya yang dapat kita lihat adanya kewajiban untuk memakai masker, lalu untuk menjaga jarak, dan juga untuk melakukan vaksin serta menjaga mobilitas. Nah, bagaimana dengan pengawasan keimigrasian? Pengawasan keimigrasian juga tentunya mengalami perubahan-perubahan. Salah satunya adalah dengan cara orang asing yang sudah tidak lagi sering keluar ke jalan-jalan, namun lebih memilih untuk stay di tempat tinggalnya atau melakukan staycation, baik di hotel, apartemen, villa, ataupun tempat lainnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam terkait pengawasan keimigrasian selama masa pandemi COVID-19, tentunya kita harus berkenalan dulu, apa itu pengawasan keimigrasian. Apakah itu pengawasan yang sama dengan pengawasan saat masa pandemi COVID-19 bagi orang-orang yang sering nongkrong di malam hari, atau bagaimana? Nah, saya akan menjawabnya. Pengawasan keimigrasian itu secara singkatnya terbagi menjadi dua, yaitu secara terbuka dan tertutup. Terbuka itu berarti dia secara gamblang memperkenalkan diri dia sebagai petugas keimigrasian, datang ke perusahaan, ke hotel, atau bahkan ke tempat-tempat restoran untuk melakukan pengawasan pada orang asing. Nah, pengawasan tersebut dilakukan secara terbuka dengan menunjukkan sprint atau surat perintah dari kantor, lalu juga menunjukkan identitas dan menunjukkan dan memberikan maksud dan tujuan apa yang dilakukannya terkait dalam hal pengawasan. Nah, kalau untuk pengawasan secara tertutup itu berarti adalah dia tidak menunjukkan langsung sprint dan identitas aslinya. Lebih lanjut lagi, petugas tersebut biasanya memakai pakaian sipil atau pakaian preman, pakaian bebas, tidak memakai seragam, dan juga tentunya dia melakukannya secara diam-diam. Jadi biasanya
petugas tersebut, dia mengawasi dari jauh gerak-gerik dari orang tersebut. Apabila dinilai berbahaya atau sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka dia akan mendatangkan orang tersebut dan melihat dokumen perjalanannya atau dokumen-dokumen keimigrasian lainnya, baik itu visa, izin tinggal, paspor, apakah paspor masih berlaku, apakah visa dan izin tinggalnya sesuai dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Kita ambil contoh, visa yang diajukan adalah visa untuk berlibur, namun ternyata saat dilihat dia melakukan suatu tindak pekerjaan, tentunya itu melanggar keimigrasian, dan tentunya hal tersebut menjadi dasar orang asing tersebut ditahan untuk sementara di imigrasi, lalu akan dideportasi dengan adanya suatu tindakan administratif keimigrasian. Nah, sebelum kita lanjut lagi terkait dinamika yang ada di lapangan, tentunya kita harus bisa mengetahui bahwasannya orang asing tersebut tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Kita harus bisa memilah-milah, kita harus bisa memprofiling bagaimana orang tersebut dari Indonesia. Dan kita sebagai petugas keimigrasian tentunya juga harus bisa bersikap netral. Kita tidak boleh berbelah sebelah. Kita juga tidak boleh menganggap enteng atau menganggap remeh daripada orang asing tersebut. Jadi kita tidak boleh juga rasis terhadap orang asing. Nah, selanjutnya dinamika yang ada di keimigrasian dalam hal pengawasan tentunya adalah adanya orang asing yang tidak bisa dibilang tidak kooperatif. Jadi pada saat dilakukan pengawasan, dia melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut dilakukan dikarenakan dia secara gamblang melakukan kesalahan dan dia tidak ingin ditahan, sehingga dengan demikian dia melakukan usaha dengan kabur atau melawan petugas imigrasian, yang tentunya itu melakukan salah satu hal yang salah dan fatal serta membahayakan bagi petugas imigrasi dan orang asing tersebut. Nah, selanjutnya selain orang asing yang tidak kooperatif, sekarang ini dinamika atau kefatalan, hambatan-hambatan yang ada dalam pengawasan keimigrasian adalah adanya orang asing yang saat ini tidak sering keluar dan melakukan aktivitas atau mobilitas di luar tempat tinggal. Mereka lebih sering melakukan aktivitas di malam hari, namun lebih ke arah staycation atau membuat suatu party di hotel, di apartemen, yang dimana hal tersebut akan sangat mempersulit daripada petugas keimigrasian dalam melakukan pengawasan, karena banyaknya hotel di Jakarta Selatan yang tentunya kita tidak dapat melihat di mana orang tersebut, lalu adanya petugas hotel yang tidak kooperatif. Jadi petugas hotel tersebut tidak kooperatif dikarenakan dia menyembunyikan identitas daripada orang tersebut, yang akan membuat fatal bagi petugas keimigrasian karena tidak dapat menemukan, dan tentunya dapat orang tersebut saat tidak langsung dapat dikatakan loose atau lost seperti itu. Lainnya yang ada dalam pengawasan keimigrasian adalah adanya orang asing yang tidak dapat fasih berbahasa Inggris, sehingga tentunya menjadi hambatan dan gangguan dalam melakukan pengawasan keimigrasian bagi petugas keimigrasian. Nah, secara kesimpulan, apabila kita melihat, maka selama pelaksanaan pengawasan orang asing selama masa pandemi COVID-19 ini, yang menjadi hambatan yang pertama adalah adanya orang asing tidak kooperatif. Lalu yang kedua, adanya hambatan dikarenakan orang asing tidak fasih berbahasa Inggris. Lalu selanjutnya adalah orang asing yang sekarang ini kultur mereka itu lebih sering stay di rumah. Sehingga dengan demikian, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, disediakannya translator dari kementerian atau kanwil. Sehingga dengan demikian, maka apabila ada orang asing yang tidak dapat fasih bahasa Inggris, maka dapat dilakukan pengawasannya atau peng-BAP-annya, penindakannya dengan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa mereka yang dapat ditranslate atau diterjemahkan oleh translator. Lalu yang kedua adalah dengan menguatkan lagi tim pora yang berada di kecamatan dan kelurahan untuk melakukan penjaringan terkait informasi-informasi kemungkinan adanya orang asing, seperti halnya adanya 3 pilar di kelurahan kecamatan dalam penjaringan informasi adanya kerumunan masyarakat seperti itu. Sehingga dengan demikian, sekian informasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.